Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang makanan halal dan thayyib. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama untuk kalian bisa menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan thayyib sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi dua syarat utama makanan yang boleh dikonsumsi, yaitu makanan halal dan thayyib. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis kriteria kehalalan makanan berdasarkan tiga aspek. Yang pertama dari zatnya, lalu yang kedua dari prosesnya, dan yang kedua cara mendapatkannya, yang ketiga proses pengolahannya. Nah, lalu yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman yang halal konsumsi, termasuk yang tidak memberikan mudarat atau bahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, kalian bisa menyebutkan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, seperti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terus menjaga kesehatan dan menumbuhkan karakter positif. Nah, coba kita tolong Mbak Aska bacakan ayat ini.
Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Halalnya dari suatu makanan atau minuman yang meliputi tiga hal. Yang pertama apa anak-anak? Halal. Selanjutnya makanan atau minuman itu sendiri. Jadi makanan yang halal karena saatnya makanan dan minuman itu sendiri berarti makanan yang tidak mengandung formalin dan zat-zat yang berbahaya. Lalu yang kedua, cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya juga harus halal anak-anak. Gak boleh dengan cara mencuri, terus merampok, dan menipu. Lalu yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, kalau pengolahannya dicampur dengan semisal mangga itu tidak boleh ya anak-anak, harus dengan bahan yang halal. Nah, yang kedua, makanan dan minuman yang harus baik. Nah, makanan dan minuman yang harus baik artinya baik bagi tubuh. Dan makanan yang tidak membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, terus mengandung berwarna untuk tekstil, terus makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain. Lalu selanjutnya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak asal menyenangkan perut, tetapi harus halal dan baik. Karena itu kita harus berhati-hati dalam memilah dan memilih makanan, baik makanan halal dan makanan yang thayyib. Nah, jenis makanan yang halal dan thayyib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa anak-anak? Makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, Makanannya dari banyak kolak dan tidak menyenangkan. makanan itu seperti contohnya seperti tumbuhan, terus buah-buahan dan lain-lain. Prinsip batasan mutlak. La dororo wala diroro, artinya Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195, sebuah makanan yang lolos dari tiga filter halal sekalipun dilarang untuk dikonsumsi jika terbukti tidak kotor namun merusak akal, moral, akidah dan secara medis membahayakan kesehatan jasmani. Manfaatnya, makanan dan minuman halal. Yang pertama, kita bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Nanti kalian itu bisa jadi berkarakter positif dan terhindar dari akhlak-akhlak mengundang. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang telah dikonsumsi yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, terus berolahraga, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi itu bergizi dan baik untuk kesehatan. Yang keempat, yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Dan dengan manfaat ini, kalian bisa berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Yang keenam, rezeki yang diperoleh membawa
motivasi hari ini. Jadi setiap suapan sebagai langkah menuju pribadi yang lebih baik dan kehidupan yang penuh berkah. Pilihlah halal hari ini dan adalah investasi untuk masa depan dunia dan akhirat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.